Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program Studi S1 Ilmu Keperawatan, ingin memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Saya Lutfi Habibi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Zakaria. Perkenalkan, nama saya Cinta Pusya. Perkenalkan, saya Anda Aman. Nah, di sini kami ingin memenuhi tugas kewirausahaan untuk mewawancarai seorang entrepreneur. Nah, di sini dengan Bapak siapa, Pak? Perkenalkan, nama saya Yayan Barwan dari Komunitas Wisata Kuliner Tasikmalaya. Oh, baik, Pak. Bapak, bidang kewirausahaan apa yang Bapak tekuni? Kebetulan kan sebenarnya kita itu sebagai konten kreator yang bergerak untuk mempromosikan tentang wisata kuliner yang ada di wilayah Tasikmalaya. Baik, Pak, boleh diceritakan apa latar belakang Bapak memulai kegiatan wirausaha tersebut? Ceritanya ya, Komunitas Wisata Kuliner Tasikmalaya itu berdiri pada tanggal 28 November 2008. Nah, tujuannya menjadikan Tasikmalaya sebagai tujuan wisata kuliner Tasikmalaya. Jadi kita bergerak di media sosial untuk mempromosikan kuliner-kuliner yang ada di wilayah Tasikmalaya. Baik, Pak. Di sini mungkin ada beberapa teman saya juga yang ingin bertanya, Pak. Silakan, Reja. Baik, Pak, di sini saya ingin bertanya terkait media promosi yang digunakan Bapak itu seperti apa? Apa saja? Pertama, media yang digunakan kita pertama di Facebook. Nah, untuk media Facebook itu silahkan si penggiat kuliner bisa mengupload hasil usahanya di sana untuk mempromosikan sendiri. Nah, kemudian untuk di media Instagram kita nanti buat konten yang nanti di-up di Instagram Wisata Kuliner Tasikmalaya, seperti itu. Baik, saya ingin, karena penasaran, saya ingin bertanya lagi ya, Pak. Apa tujuan Bapak melakukan hal ini? Apakah ada Bapak mendapatkan profit? Apakah ada semacam barter atau bagaimana, Pak? Nah, sehubungan dari visi misi yang tadi, bahwa tujuan Wisata Kuliner Tasikmalaya itu adalah memperkenalkan kuliner yang ada di Tasikmalaya untuk menjadikan Tasikmalaya sebagai tujuan wisata kuliner. Di sini kebetulan kita itu bergeraknya tidak sebagai profit, tapi kita benefit ya. Kenapa benefit? Karena kita tidak berbayar ya untuk promosi di wisata kuliner Tasikmalaya seperti itu. Hanya kita sistem kerjasama tukar produk yang mau di-up di Instagram kita sendiri. Baik, Pak, mungkin ada dua teman saya lagi yang mungkin ingin bertanya. Silakan. Oh ya, Pak, izin bertanya, dengan teknik apa saja sih yang Bapak lakukan? Ya, boleh. Ya, kita untuk mempromosikan pertama, kita ada undangan dari penggiat wisata kuliner untuk mempromosikan, baru kita datang, kita ambil video, kita edit dan di-up di Instagram. Ataupun kita misalnya ada kuliner terbaru, kita datang sendiri ke sana, gitu. Meskipun kita harus berbayar, kita tidak masalah seperti itu. Yang untuk mempromosikan situ dan tersebut. Misalnya ada tempat-tempat yang baru, meskipun belum ada undangan, tapi kita penasaran dan pengen mempromosikan, ya kita ini satu sendiri. Jadi inisiatif sendiri Bapaknya. Biasanya Bapak ada kerjasama sama orang lain kayak teman Bapak atau sendirian apa gimana? Ya, itu tergantung dari permintaan. Kan biasanya setiap undangan itu dibebaskan. Misalkan ada kuota berapa orang, misalkan kuotanya boleh misalkan 4 orang, kita mengundang di Instagram ataupun influencer yang lain untuk bareng kolaborasi mempromosikan kuliner tersebut. Oh ya, baik, Pak. Baik, Bapak, di sini saya izin bertanya juga. Bagaimana sistem kerjasama Bapak dengan pihak lainnya? Baik, kerjasama dengan influencer lain, paling kita nyari sesama influencer yang mau diajak kerjasama tanpa berbayar. Karena kan kita tujuannya non-profit ya seperti tadi, jadi kita nyari sama-sama si influencer yang mau diajak kerjasama yang tanpa berbayar itu, yang sama-sama free lah seperti itu. Karena tujuan kita untuk membantu mempromosikan kuliner tersebut. Apa alasan Bapak tidak mengambil profit dari setiap konten atau kerjasama yang Bapak lakukan? Karena tadi tetap kita mengacunya
ke tujuan dan visi misi kita mengangkat ataupun mempromosikan kuliner yang ada di Tasik agar Tasikmalaya menjadi tujuan wisata kuliner di Tasikmalaya. Intinya dari ke sana sih. Mungkin dari saya Pak izin bertanya juga apa pertanyaan untuk Bapak, apakah Bapak punya saran atau motivasi buat anak muda kayak seperti kita yang kuliah untuk memulai suatu usaha seperti Bapak itu terjun ke bidang kewirausahaan yang Bapak sedang tekuni. Jadi step by stepnya itu buat kita itu seperti apa, kayak gimana Pak? Sebenarnya kalau mau peluang banyak ya. Pertama, apalagi misalkan ini masa usia produktif ya. Sebenarnya untuk menjadi konten kreator itu kita tentukan dulu nih jenis apa sih yang mau di-up-nya, misal apakah mau ke kuliner ataupun mau ke wisata alam ataupun misalkan kalau penjualan kan bisa ke produk ataupun ke produk-produk misalkan pakaian, makanan, dan itu tentukan dulu. Kita nih mau Bukan dulu ya, tujuan kita mau up-nya tentang apa kan bisa aja misalnya kalau mahasiswa sekarang kan banyak affiliate yang bisa dikerjasamakan itu kan bisa aja misalkan ngasih konten cara membuat sesuatu produk seperti misalkan dari segi pembuatannya selain mempromosikannya kan bisa ya itu tadi kali tentukan dulu ini yang mau di-up-nya jenis apa atau perihal tentang apa kan itu. Baik Pak, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih banyak atas bantuannya dan telah bersedia untuk menjadi narasumber dari kelompok kami. Nah, sama-sama. Mungkin sekian tugas dari wawancara dari kelompok kami. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.